Kalau misalnya memang rame, tolong lu komen di di kolom komentar. Kira-kira dengan HP yang kemarin mesin Kalimantan itu dengan keadaan spek touring dapat 36,44 HP, worth it nggak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Bian Mohar di sini, masih di channelnya Mohar Garage. Hari ini gue bakal ceritain tentang daily activity yang ada di bengkel gue. Dan juga hari ini gue kedatangan customer gue, ada Bang Ken di sini. Halo. Bang Ken ini dia salah satu jawara ya. Sama Kang Asep, ada Kang Asep juga. Kang Asep lagi banyak kerjaan, lagi numpuk. Kemarin sempet tipes, tapi udah sembuh alhamdulillah. Jadi dia kerja, ujung-ujungnya tipes. Tapi alhamdulillah udah balik lagi, udah sembuh lagi. Jadi hari ini gue pengen sedikit share tentang ada 3 pengerjaan mesin. Sebenarnya total ada 4. 3 pengerjaan mesin untuk belah, upgrade untuk touring, dan 1 lagi permajaan untuk blockhead. Sama ntar gue bakal jelasin perbedaan yang 1855 KMI Gold, PDKBW, sama 1855 Silver. Nah, di situ ntar gue akan kulik tentang perbedaannya, karena banyak banget yang masih nanya apa sih beda PDK yang BW sama KMI Gold, sedangkan warnanya sama-sama gold gitu kan. Ya, ntar gue bakal jelasin secara langsung dari detail bloknya. Terus juga sekaligus kita kasih lihat proses dari porting, exhaust, transfer, busport, sampai semuanya ntar gue bakal bongkar semua di channel Mohar Garage. Pantengin terus. Nah, balik lagi sama gue. Sekarang, seperti yang tadi gue bilang, gue bakal sedikit sotoy. Karena kan kita masuk dalam segmen sotoy nih. Gue bakal sedikit sotoy tentang blok Ninja dari 1855 yang BW, terus 1855 KMI Gold, 1855 Silver, sama ada 1878 yang punyanya ZX. Itu akan gue sedikit, yang sepengetahuan gue ya, maksudnya yang sepengalaman gue dan sepengetahuan gue tentang si blok ini, perbedaan itu apa sih gitu loh. Karena di belakang gue sendiri udah ada sekitar 4 blok di sini, ada yang udah belum sih, masih proses porting sama si Asep. Ada yang udah selesai porting, tapi bukan portingan sini. Ini masih standar, dan ini yang BW masih standar. Nah, jadi sebenarnya perbedaannya apa sih? Karena banyak banget yang sedikit kayak sebenarnya mungkin tahu, tapi mungkin juga mereka kayak nggak peduli ya, lebih peduli sama si kode partnya. Karena juga gue sempet nanyain bahwa sebenarnya PDK yang BW itu masih ada nggak sih? Karena kenapa, dari segi packagingnya juga udah sedikit berubah. Karena setahu gue itu di 2014 kalau nggak salah, gue pernah beli PDK BW yang memang masih ori dari Thailand. Itu secara packagingnya beda, terus secara kode partnya, penempelannya juga beda. Tapi setelah gue klarifikasi sama pihak dari Kawasaki langsung, Kawasaki pusat, dia memang mengiyakan bahwa memang masih ada produk si PDK BW ini yang masuk dari Thailand ke Indonesia. Cuman memang secara packagingnya sudah beda. Karena kan kalau misalnya yang lu tahu, kalau lu beli keras JTX itu lo akan dapat packaging dalamnya itu yang plastik kayak model kayak plastik kuning gede gitu. Besar. Nah, contohnya yang kayak gini nih. Kalau misalnya lu pembelian yang PDKBW yang waktu awal pertama kali gue beli ya, itu bungkus bloknya tuh yang model kayak gini dibungkusnya nih, yang setahu gue ya. Jadi mirip-mirip kayak lu beli kertas JTX itu bungkusnya yang kayak gini. Dan juga secara kode partnya itu dia langsung made in Thailand nih di sini, nggak pakai kayak diban-tiban. Tapi yang gua dapetin waktu itu masih ada nggak ya bloknya, kardusnya udah dibuang siapa? Bukan yang BW, kardusnya. Kardus yang BW masih ada emang? Kayaknya nggak ada deh. Jadi kalau yang sekarang tuh yang kemarin gue dapet itu
Bukan 1855 juga ini. Jadi ada beberapa kardus, bukan beberapa, maksudnya yang kardus PDKBW yang sekarang gue dapat itu model plastiknya itu mirip kayak lu beli yang model 1855 gold atau 1855 yang silver. Karena gue ngelihat juga ada perbedaan, nggak ada lagi. Nah, nih kalau yang sekarang kan yang kalau lu beli KMI Gold atau yang KMI Silver kan dapat dibungkusnya kayak gini nih, plastik-plastik kayak wrapping gini nih. Nah, setahu gue kalau misalnya yang BW itu yang dulu itu dipakai plastik kuning tadi tuh yang kayak model Karkas JTX. Tapi setelah gue klarifikasi sama pihak Kawasaki pusat, dia memang mengiyakan karena yang sekarang itu memang masuknya mungkin secara packagingnya disamakan dengan yang punya KMI. Tapi sebenarnya nggak masalah kalau masalah kayak gitu, karena memang ada perbedaan secara dari exhaustnya. Contohnya kalau misalnya yang BW, dia dari segi exhaustnya itu udah ada kayak udah pernah ada portingannya, udah pernah diporting dari pihak PDK-nya langsung gitu. Tapi kalau secara linernya yang gue lihat sekarang memang ada sedikit perbedaan nih. Kalau dulu memang secara electrofusion-nya dia itu sedikit lebih tebal. Karena kalau yang sekarang yang gue lihat emang mirip-mirip sama yang KMI Gold atau yang KMI 1855 Silver gitu. Sama kan ada juga tuh yang kodenya ini masih 9 yang 11005 1956 tapi yang X6. Nah itu beda juga gitu kan. Tapi sekarang gue pengen bahas nih yang BW terus sama yang KMI Gold. Tapi ini proses yang KMI Gold yang ini udah diporting sama si Asep nih. Jadi exhaustnya sekarang udah kena. Terus ini lagi proses transfer baru sebelah. Sama bagian busportnya udah, cuma belum dirapihin, masih kasar. Jadi kalau secara kasat mata sih yang gue lihat sebenarnya sama. Dari linernya sama, nggak ada perbedaan. Karena kan kalau misalnya memang kayak lu lihat model apa yang BW yang lama itu, dia lapisan liner sini itu memang sedikit kayak lebih tebel gitu loh. Tapi kalau yang sekarang sedikit emang lebih tebal juga dibanding yang KMI Gold, cuman nggak setebal dulu. Ya cuman itu balik lagi ya, kita kan nggak tahu masuknya dari mana. Ya cuman klarifikasi gue ke pihak Kawasaki sedikit ngejawab dan memang dipertanggungjawabkan bahwa memang yang PDK-BW itu tetap masih ada, maksudnya masih tetap diproduksi dan masih ada gitu. Nah kalau perbedaan dengan yang 1855 Silver itu sebenarnya nggak ada perbedaan. Perbedaannya cuma di warna aja. Semuanya sama. Secara transfer, exhaust, terus busportnya, itu semua sama-sama yang KMI Gold. Cuma perbedaan warna aja. Untuk harga, itu balik lagi siapa yang jual. Karena untuk harga jujur, terkadang ada yang beda nih kalau yang Gold sama yang Silver. Mungkin kan lebih mentereng ya. Kalau yang Gold makanya kelihatan lebih mahal. Cuman kalau misalnya dari gue, sebenarnya sama-sama aja. Gitu. Jadi di sini juga ada ini yang ini yang KMI Gold juga. Jadi sekarang ada tiga blok proses untuk porting sama si Asep. Sep, ini portingnya gimana Sep yang sekarang Sep? Ada perbedaan nggak Sep? Porting yang sekarang Sep? Atau masih sama aja? Sama aja sih, cuma spot doang. Terus? Sih sama. Exhaust tinggi berapa sekarang? 31. 31 itu buat kebutuhan touring cukup lah ya? Cukup lah. Lebar? Lebar 41. Lebar 41. Transfer semua nggak ada yang dirubah ya? Belum. Lu nggak takut saya dilihat-liatin nih, ntar ketahuan? Nggak apa-apa lah. Dan sama-sama belajar ya? Iya. Namanya soto ya kan? Apa salahnya dicoba? Ya, oke. Daripada nggak coba nggak tahu. Nggak tahu. Tapi yang sekarang bahannya gimana Sep? Dibanding sama yang dulu? Kalau menurut lu kan yang ngorek nih, lu harusnya tahu dong. Lebih keras ini sih. Yang mana yang? KMI Gold Dibanding BW, PDK. Oh BW itu lebih empuk? Iya, sama kayak Silver. Serius? Ini kalau dari sisinya si Asep karena dia pegang mata tuner, menurut dia bahannya memang lebih empukan yang BW. Malah lebih keras yang KMI Gold ya? Dia sama Silver sama ya? Yang PDK. Iya yang PDK yang BW? Sama Silver.
Sama yang pakai silver. Tapi rentan harganya jauh loh, Sep, buset. Gile. Ya, nggak ngerti juga sih soal harga. Red 3 jutaan sama 4,5 loh. PDK. Tapi kalau emang dari linernya beda ya emang kayak kalau yang PDK ya. Beda di liner. Beda liner, tapi kalau untuk bahan yang si ininya Cuma kan kalau asli PDK yang asli PDK justru. itu kan udah porting dari sono, makanya kan mahal. Oh. Ini apa jangan-jangan kayak mie gold diportingin, Sep? Nggak ngerti juga lah. Itu permainan. Kan. Ya, yang penting mah kita mau dikasih gold, mau dikasih KMI ya terserah customer ya. Balik lagi ya. Fungsi mah sama. Fungsi mah sama ya. Yang penting yang ngorek ya. Iya. Setting ngorek, papas head, setting. Kenceng belakangan. Kenceng belakangan, yang penting di depan. Anjay, gile. Ini lu berapa banyak nih? Sekarang 3 ya? Baru 3. Baru 3, sombong juga banyak ya. Banyak, 2 lagi nyusul. Gila. Ngeri loh dia sekarang. Ngeri. Tapi nggak pernah posting ya? Nggak pernah. Hah? Nggak pernah. Nggak usah ya? Nggak usah lah. Yang penting cuan. Yang penting cuma. Yang penting cuan, yoi. Nggak perlu lo kasih tahu ke orang susahnya gimana. Biar orang ngelihat senengnya aja, walaupun aslinya susah. Yang penting tetap semangat ya. Hah? Terus semangat lah. Tetap semangat, tetap berkarya ya, Sep. Karya, karir. Nikah. Belum. Lemes banget aja. Oke. Jadi ntar ada before after kan nih, Sep? Kayak kemarin tuh yang gue dyno kan. Gue nggak tahu sih, banyak juga yang nanya. Kok cuma 36? Ya menurut gue 36 keadaan touring worth it lah ya. Cukup lah ya. Tapi kalau dia domain 38? Gas terus. Gas terus, yoi. Enggak lah, jadi oh iya, ntar gue juga akan bahas tuh kalau misalnya memang rame, tolong lu komen di di kolom komentar. Kira-kira dengan HP yang kemarin mesin Kalimantan itu dengan keadaan spek touring dapat 36,4 HP, worth it nggak sih? Karena jujur gue secara barang semua memang dari si customer. Dan secara jasa pun gue ngambil nggak begitu gede, sekitar 4 jutaan. Nah, itu udah termasuk belah mesin, porting bawah, terus porting block, papas head, sampai proses jetting. Sampai di atas dyno. Nah, itu memang sebenarnya hasilnya. Sebenarnya juga secara si customer-nya juga puas-puas nggak puas ya. Karena dia juga belum rasain. Gue juga nunggu responnya sih sebenarnya. Karena gue juga sempat bilang ke si customer bahwa kalau lu ngerasa kurang puas, gue akan pertanggungjawabkan. Nah, gue lagi nunggu nih si respon si customer, karena kan mesin juga lagi dalam perjalanan tuh ke Kalimantan. Mungkin ntar gue akan update juga sih, kira-kira apa sih responnya si customer nih dengan yang menurut dia 36,44 itu kecil waktu itu. Kecil nggak sih? Tadi kan udah naik. Ya nggak usah disebutin naik ya lah bos. Kan kita 3644 ya. Jadi gitu sih sebenarnya. Oke, mungkin segitu dulu aja ya, Sep ya. Hari ini ya, dia mau lanjutin lagi porting. Gue udah gangguin nih duduk sini numpang syuting. Asep mau masuk frame sekarang. Dia udah nggak mau di belakang katanya, pengen keluar. Mau nyari aja. Biar ada wanita-wanita di luar sana ya, Sep. Iya, komen kayak kalau ada kenalan cewek bisa kenalin gitu. Anjing. Gila, gentle bro. Oke, thank you. Balik jangan lupa tetap di subscribe, share, like, and comment terus-terusan. Kalau bisa jangan di skip ya, karena ya walaupun banyak yang basa-basinya, tapi setidaknya lu bantu gue buat terus semangat bikin konten ini. Thank you.